Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan yang telah kelompok kami analisis, yaitu mengenai analisis data penjualan sepatu dari PTX. Kami beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Inaya Ramadhani. Saya Faiha Fatrunada. Ini merupakan data dari kelompok 4. Ini sudah kami tandai untuk penjualan selama 2 tahun. Nah, di bawah ini ada data rata-rata dari penjualan sepatunya tuh di sini. Nah, ini untuk soalnya. Nah, itu sebuah perusahaan UMKM sepatu bernama PetS yang baru berjalan 5 tahun memperkerjakan Anda sebagai konsultan beranggotakan 2 orang untuk menganalisis data penjualan perusahaan tersebut. Data didasarkan pada penjualan 2 tahun terakhir yang tercantum pada berikut ini. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin perusahaan yang diketahui. Yang pertama itu ada ukuran pemusatan data penjualan beserta implikasinya pada perusahaan. Nah, yang kedua ada ukuran penyebaran data penjualan beserta implikasinya terhadap perusahaan. Yang ketiga ada ukuran letak data penjualan beserta implikasinya terhadap perusahaan. Yang keempat, keputusan bisnis apa yang dapat diambil berdasarkan 3 poin di atas. Yang kelima, Dinas UMKM setempat mencatat bahwa rata-rata penjualan PTS adalah sebesar 3.100 per pieces per bulan. Nah, apakah klaim tersebut sudah tepat? Nah, yang keenam itu ada perusahaan mencatat bahwa pembeli berasal dari kalangan milenial dan Gen Z. Adakah hubungan antara generasi pembeli terhadap preferensi jenis sepatu dan data terlampir? Yang terakhir itu dari keseluruhan analisis tersebut, keputusan apa yang dapat diambil oleh perusahaan? Nah, ini untuk yang pertama yaitu ada ukuran penyebaran data penjualan beserta implikasinya terhadap perusahaan. Nah, ini ada hasil coding yang telah kelompok kami lakukan. Untuk penjelasannya sendiri yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan nilai dari neannya itu 2.865,625 dan mediannya 3.191,0 dan modusnya itu ada 1.159, 1.272, 1.352, 1.526, 1.793, 1.898, 2064, 2.320, 3.018, 3.111, 3.172, 3.210, 300, 3.343, 3.375, 3.429, 3.620, 3.622, 3.697, 3.690, 3.990, 4.009, 4.245, 4.540, dan yang terakhir itu ada 4.950. Nah, yang kedua itu ada ukuran penyebaran data penjualan beserta implikasinya terhadap perusahaan. Nah, ukuran penyebaran data seperti oh ini ada ini apa sih hasil coding yang telah kami lakukan. Jadi, ukuran penyebaran data seperti rentang atau range, varian, varians dan deviasi standar membuat informasi penting tentang seberapa jauh data penjualan sepatu tersebar dari rata-rata. Nah, dalam kasus ini berdasarkan hasil analisis yang telah kelompok kami lakukan, didapatkan nilai dari range penjualan sepatu adalah 4.560 dan standar deviasinya itu 1.190
koma 824504282642 dan variansinya 1.418.63. Nah, ini lanjutan dari nomor 2, yaitu ini ada coding juga yang telah kelompok kami lakukan. Nah, ini ada lanjutan lagi dari nomor 2, yaitu ini kurva yang dihasilkan dari coding sebelumnya. Nah, jadi pada coding yang tadi itu menghasilkan kesimpulan penting yang dapat diambil dari analisis dan data penjualan sepatu. Nah, yang pertama itu menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam penjualan sepatu selama periode yang dianalisis. Tentang penjualan yang dihitung dari selisih antara penjualan tertinggi dan terendah adalah 4.560 pasang. Sepatu ini menunjukkan fluktuasi besar dalam penjualan dari bulan ke bulan. Nah, yang kedua itu titik rendah penjualan terjadi pada bulan ke-20 dengan total 390 pasang sepatu. Sedangkan titik tertinggi tercatat di bulan ke-24 dengan total 4.950 pasang. Peningkatan ini mencerminkan adanya lonjakan peningkatan di bulan-bulan terakhir dari periode analisis. Nah, yang terakhir, rata-rata penjualan bulanan selama 24 bulan adalah 2.889 pasang sepatu standar deviasi sebesar 1.190.82, menunjukkan adanya variasi penjualan yang cukup besar di sekitar rata-rata variansi yang tercatat sebesar 1.418.63, semakin memperkuat gambaran bahwa penjualan sangat bervariasi selama periode tersebut. Dalam menganalisis lebih lanjut, disarankan untuk mempertimbangkan data penjualan dari tahun-tahun sebelumnya serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penjualan, seperti perubahan musim, promosi, dan peluncuran produk baru. Nah, analisis ini tuh dapat membantu perusahaan dalam merencanakan strategi penjualan yang lebih efektif dan memaksimalkan pendapatan. Nah, untuk yang ketiga itu ada ukuran letak data penjualan beserta implikasinya terhadap perusahaan. Nah, ini ada hasil coding yang telah kelompok kami lakukan seperti ini. Ini untuk lanjutan yang nomor 3, ini hasil codingnya. Nah, ini lanjutan juga dari nomor 3. Nah, ini ada hasil kurva yang didapatkan dari coding yang sebelumnya. Baik, dari codingan sebelumnya, yaitu dari hasil apa ini namanya hasil penjualan selama 2 tahun, maka dapat disimpulkan ada beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil dari data sepatu. Yang pertama, analisis menunjukkan perbedaan deskripsi nomor 3 yang signifikan dalam penjualan sepatu berdasarkan bulan pertama dengan bulan terakhir, yaitu bulan ke-24. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap sepatu ini sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Kedua, rata-rata penjualan bulanan sebanyak 2.889 pasang yang memberikan gambaran bahwa adanya perkembangan penjualan selama beberapa periode referensi. Yang ketiga, perbedaan penjualan dari bulan pertama hingga bulan terakhir mengalami perbedaan yang meningkat sehingga dapat membuktikan bahwa perusahaan mengalami income atau pemasukan yang sangat baik. Terakhir atau yang keempat adalah analisis lebih lanjut yang direkomendasikan dengan mempertimbangkan data penjualan dari tahun-tahun sebelumnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan seperti perubahan musim, promosi, dan peluncuran produk baru. Nah, tentu saja inti dari data hasil penjualan sepatu di grafik ini dapat
dihasilkan ada 3 hasil. Yang pertama, tren penjualan. Tren penjualan sepatu menunjukkan kenaikan atau penurunan dari waktu ke waktu. Yang kedua, pencapaian tujuan. Sejauh mana penjualan sepatu mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Dan yang ketiga adalah penjualan berdasarkan persentilnya. Jadi penjualan berdasarkan persentilnya ini dalam grafik yang tadi dipaparkan sangat mengalami perbedaan yang signifikan mulai dari persentil 5 hingga persentil 95 yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Lalu poin keempat, faktor yang mempengaruhi. Nah, menganalisis faktor eksternal misalnya ini seperti musim, tren mode, hingga harga yang mempengaruhi penjualan sepatu. Lalu terdapat keputusan bisnis apa ya? Yang nomor 4 adalah keputusan bisnis apa yang dapat diambil berdasarkan 3 poin di atas atau dari 3 poin sebelumnya. Berdasarkan analisis kami tentang 2 penjualan sepatu di perusahaan, kami menemukan informasi yang dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, strategi untuk mengelola data di bulan berikutnya. Dari analisis tersebut, terdapat 3 poin penting yang dapat diambil. Yang pertama, dengan mengetahui rata-rata dan median penjualan sepatu. Jadi, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja penjualan mengevaluasi kinerja penjualan secara keseluruhan. Selisih antara mean dan median menunjukkan bahwa sebagian besar data penjualan terdistribusi secara merata di sekitar rata-rata. Namun terdapat beberapa pengamatan dengan penjualan di atas rata-rata. Nah, oleh karena itu, perusahaan dapat fokus pada produk yang memiliki potensi penjualan yang tinggi. Selanjutnya, yang kedua, perusahaan dapat menilai variasi penjualan sepatu dari bulan ke bulan dengan memperhatikan ukuran penyebaran data. Nah, analisis ini membantu perusahaan mengidentifikasi bulan dengan variasi data yang signifikan yang mungkin disebabkan oleh faktor eksternal atau peristiwa tertentu. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan strategi pemasaran yang lebih adaptif. Lalu yang terakhir adalah dengan mempertimbangkan ukuran lokasi data seperti rentan kuartil dan juga interkuartil, jadi perusahaan dapat menilai distribusi data penjualan sepatu dengan lebih baik lagi. Jadi terdapat outlier pada data penjualan, namun distribusi penjualan sepatu relatif stabil. Nah, ini berarti perusahaan dapat mengandalkan data penjualan, namun distribusi penjualan seperti sepatu ini relatif stabil. Nah, artinya perusahaan dapat mengandalkan data penjualan untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, yang ke nomor 5, Dinas UMKM setempat mencatat bahwa rata-rata penjualan PTX adalah sebesar 3.100 pieces per bulan. Apakah klaim tersebut sudah tepat? Di sini pada layar ini merupakan hasil dari pengkodingan kami, di mana hasilnya ini menolak HO dengan nilai T-nya dengan nilai T-nya adalah 9,73203588901377 serta terdapat nilai kritis atas dan juga nilai kritis bawah. Dalam analisis t-test yang dilakukan, nilai t statistik yang dihasilkan adalah 9,73 dengan nilai kritis atas adalah 2,06 dan nilai kritis bawah adalah minus 2,6. Dengan 2,06. Dengan menggunakan tingkat signifikan 0,0%, 0,0, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 atau HO, H0 yang menyatakan bahwa rata-rata penjualan sepatu PTX adalah 3.100 pieces per bulan. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji ini, kita tidak memiliki cukup bukti statistik untuk mendukung klaim bahwa rata-rata penjualan sepatu di PTX ini tidak sama dengan 3.100 pieces per bulan. Lalu yang keenam, Perusahaan mencatat bahwa pembelian berasal dari kalangan milenial dengan Gen Z. Adakah hubungan antara generasi pembeli terhadap preferensi jenis sepatu? Berdasarkan data terlampir,
Di sini kami juga mengcoding data dan menghasilkan menolak H0 dan terdapat nilai chi-square statistik dan juga nilai kritis. Berdasarkan hasil uji chi-square, didapatkan nilai statistik uji chi sebesar 509.962 dengan nilai chi-square 509,962 dengan nilai chi-square dan nilai kritisnya adalah 11.0,070. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara generasi pembeli, antara milenial dan juga Gen Z, dengan preferensi jenis sepatu yang dibeli. Dengan demikian, hipotesis nol atau H0 menolak. Kesimpulannya, generasi pembeli mempengaruhi preferensi jenis sepatu yang mereka beli. Nah, oleh karena itu, dalam perancang strategi pemasaran dan produk, perusahaan perlu yang namanya mempertimbangkan preferensi yang berbeda antara generasi milenial dengan Gen Z untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Selanjutnya, dari keseluruhan analisis tersebut, keputusan apa yang dapat diambil oleh perusahaan? Nah, dengan memahami dan menentukan karakteristik ciri-ciri dan pola penjualan melalui analisis data yang terdapat di perusahaan, maka perusahaan dapat merancang strategi pemasaran dan juga dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat. Misalnya, fokus pada produk yang memiliki potensi penjualan tinggi dan memastikan ketersediaan stok yang cukup untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Dengan demikian, menganalisis metrik distribusi data, perusahaan dapat mengidentifikasi bulan-bulan dengan fluktuasi penjualan yang signifikan. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran, manajemen, inventaris, dan juga perencanaan keuangan untuk mengatasi fluktuasi yang ada dalam permintaan pasar. Dengan menganalisis hubungan antara generasi pembeli, seperti generasi milenial juga Gen Z, dan preferensi jenis sepatu, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif lagi. Memahami perbedaan preferensi antara generasi milenial dan generasi Z dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Baik, itulah hasil presentasi yang telah kelompok kami lakukan dari analisis data penjualan sepatu dari PTS. Sebelumnya ada pantun dari kelompok kami itu. Masih kecil, jago bergaya, sudah besar jadi tukang pipa. Demikian presentasi singkat dari kelompok saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.